Assalamualaikum, selamat siang Bapak Ibu semua, Adik-adik. Selamat siang Bapak. Baik, kita akan mulai Bapak. Bapak Manut. Saya record dulu bentar. Dan juga dari supply Pak Dedi, kok nggak muncul anunya handycam-nya? Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Erlik R. Purnama MSI dari jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya, yang kami minta sebagai pembimbing pada kompetisi sains nasional tahun 2022 dari pihak SMA Antartika Sidoarjo, yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 Mei 2022. Apa kabar Pak Erlik? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Di pihak kampus kuliah masih dalam daring atau tatap muka, Pak? Beberapa masih daring ini Bapak kami, tapi untuk praktikum sudah mulai untuk bisa hadir langsung. Baik, terima kasih. Mohon maaf untuk anak-anak bisa on cam dulu. Baik, jadi ini beberapa peserta didik kami, siswa-siswi kami yang akan Bapak bimbing, beserta ada tim guru dari sekolah kami. Mohon arahan Bapak sehingga anak-anak ini lebih siap menghadapi KSN nanti. Mungkin di awal nanti mohon Bapak publikasikan CV Bapak gitu ya, supaya anak-anak termotivasi kuliah dan lain sebagainya nanti. Siap. Saya rasa pengantar saya seperti itu saja biar tidak terlalu panjang lebar gitu ya. Untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Erlik. Silakan Pak. Saya jadikan Bapak menjadi co-host ya. Monggo, siap. Silakan. Baik, ini saya cari CV saya terbaru. Sebentar. Karena waktu sudah habis, maka sesi presentasi dan teknik beserta atas kampus. Baik, terima kasih. Aku tadi ini sambil ada kegiatan di kampus, jadi langsung double memang kegiatan. Baik, ini dia. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan adik-adik. Mohon maaf Bapak, bisa mic-nya didekatkan. Baik, siap. Bisa didengar nggih? Iya. Siap, matur nuwun. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah sekarang adik-adik mulai untuk pembinaan dengan kami dari Biologi UNESA untuk persiapan KSN. Nah, sebelumnya kami mohon info terlebih dahulu, apakah sebelumnya adik-adik ini sudah pernah dilatih soal-soal KSN sebelumnya? Sudah Bapak, dengan Ibu Pembina dan Bapak Pembina dari sekolah kami. Mungkin Pak Dedi langsung di sini aja. Selamat siang, assalamualaikum Pak Dedi. Selamat siang Bapak.
Oke, jadi kan karena kita masih pertemuan awal nggih di sini, jadi sambil untuk kedepannya kita masih mencoba untuk memetakan dulu. Nah, kita mencoba memetakan sampai di mana adik-adik ini sudah belajar terkait dengan KSN. Mungkin Bapak bisa menceritakan dulu kepada kami terkait dengan proses belajarnya, kemudian materi yang disampaikan apa saja, sambil soal-soal yang sudah pernah dilatihkan itu soal yang bertipe yang seperti apa. Monggo, Pak. Baik. Jadi untuk bimbingan awal kami baru menyampaikan kisi-kisi silabus KSN-nya biologi. Jadi mulai dari biologi molekuler sampai ke biostatistik itu. Jadi masih belum ke pembahasan soal, cuman masih kami sampaikan contoh-contoh soalnya dulu. Soalnya modelnya seperti apa, tingkat penalarannya, dan nanti cara mengerjakannya bagaimana poin kuncinya. Terus saya juga menyampaikan untuk buku acuan yang bisa dipelajari adalah biologi Campbell. Itu Pak. Itu aja sementara ini yang kami sampaikan ke siswa-siswi. Alhamdulillah. Berarti kita punya satu visi yang sama. Tapi memang buku dasar memang kita pakai Campbell. Iya. Campbell yang edisi berapa Pak yang sudah dipunya? Edisi 10. Edisi 10. Oh, oke. Ya. Nanti saya beri link Pak nggih. Nanti saya beri link untuk Campbell edisi 11 Oh, yang ada. baru. Makasih. Nggih. Nanti bisa bisa di-download tapi mohon untuk tidak disebarkan ke yang lain. Karena saya dapatnya juga Spanyol, separuh nyolong, download ilegal. Sama saya juga. Nah itu dia. Kalau mau beli juga lumayan kan. Gitu. Karena ada terbagi berapa jilid itu Pak, mahal ya artinya. Kalau yang edisi Indonesia. Baik, berarti adik-adik ini sudah mengenal terkait dengan silabusnya, terkait dengan tipe soalnya, benar salah seperti itu, nggih. Baik. Berarti kalau gitu kita akan mencoba masuk untuk melihat konsep awalnya terlebih dahulu terkait dengan adik-adik. Oke, mohon izin kalau gitu saya akan masuk ke adik-adik untuk mulai memberikan gambaran terkait dengan biologi terlebih dahulu. Baik adik-adik semuanya, kalau kita belajar di KSN Biologi, maka adik-adik harus bisa mengenal terlebih dahulu konsep dasar materinya. Di biologi itu kan banyak gambar. Nah, adik-adik kalau baca buku Campbell itu kan banyak ya isinya. Maka tidak akan efisien kalau misalnya adik-adik juga belajar baca Campbell itu semua. Maka efisien menurut kami adalah ketika adik-adik membaca materi tentang misalnya di Campbell itu kan banyak unit. Di dalamnya isinya ada beberapa chapter, ada beberapa bab gitu ya. Setiap bab targetkan mulai dari sekarang sampai nanti mendekati tanggal 23 atau 24 itu berarti itu ada berapa hari bagi tiap harinya adik-adik harus bisa membaca setidaknya satu chapter. Kan isinya ada banyak chapter, sekitar 50 berapa chapter gitu ya, ada 50 bab. Targetkan diri adik-adik per hari harus bisa selesai berapa chapter. Nah, otomatis kalau adik-adik melihat bahwasanya segitu banyak chapter, wah Pak, chapternya begitu banyak, belum lagi nanti kerjakan tugas sekolah, belum lagi nanti ngerjakan PAS dan lain sebagainya, gimana Pak? Nah ini keunggulan siswa-siswa yang mengikuti olimpiade atau kompetisi. Mereka punya sisi lain yaitu manajemen waktu yang harusnya lebih baik dari yang lain. Ya. Kemudian trik yang kedua adalah adik-adik selain membagi Campbell tadi dari beberapa chapter untuk masuk menjadi beberapa hari, per hari adik-adik tahu berapa chapter yang harus dipelajari. Yang kedua adalah, trik yang kedua adalah adik-adik langsung buka pada gambar. Ya, di Campbell itu kan banyak gambar-gambar. Nah, langsung buka pada gambarnya. Dari gambar, baca keterangan yang ada di gambar. Kalau masih kurang jelas, bisa merujuk pada paragraf bacaannya. Nah, itu adalah cara cepat untuk bisa memahami materi. Jadi dari gambar itu, saya kasih contoh ini misalnya. Saya coba buka Campbell-nya dulu sebentar ya. This is the method we use. The next slide. Next. Here is the evidence. Look, we can see in A rice field, which is not using the
concurrent cropping system in only half hectare. It just only produce 1,000 and it's just Enggak. 1/2 ton of rice, while in B rice field. Oke, sebentar saya share screen. Exactly this. The same area rice field. Oke, ini It dia. can produce Nah, ini ada di. Ini about misalnya kalau kita lihat dari 70% buku Campbell more itu kan than bisa kita lihat ada gambar, kemudian ada keterangan-keterangan gambarnya, ya. Nah, di sini ada keterangan gambar. Adik-adik kalau misalnya membaca kan memerlukan waktu lebih banyak. Tapi kalau adik-adik langsung melihat pada gambar, ada keterangan-keterangan yang ada di sini, ini langsung bisa ataukah bisa mudah untuk memahami. Kita lihat contohnya. Nomor 1 ini adalah sekretory protein. Oh, ada protein yang berarti yang nanti akan proteinnya disekresikan. Nah, nanti larinya kemana jalurnya? Langsung dipelajari dari sini. Ya, langsung dipelajari di sini. Nanti kalau kurang jelas, adik-adik ini perhatikan di sini ada keterangan. Figur 7.9. Figur 7.9 ini ada di mana? Oh, ada di sini. Baru dibaca. Ini tentang apa ceritanya? Nah, ini adalah trik untuk efisiensi adik-adik belajar dari Campbell ini. Supaya apa? Supaya adik-adik tidak membuang waktu untuk membaca begitu banyak isi dari Campbell. Yang kedua, ya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama adalah adik-adik membagi beberapa chapter dari Campbell. Perharinya harus punya target, ya. Per hari harus punya target, harus menyelesaikan berapa chapter. Karena waktunya sudah mepet ini, ya kan? Kemudian yang kedua, membaca gambar. Kalau saya katakan membaca gambar. Yang ketiga adalah adik-adik di belakang buku Campbell itu ada yang namanya glosarium. Nah, di belakang itu ada glosarium. Glosarium itu adalah kata-kata penting. Kata penting itu biasanya seperti ini. Nah, seperti istilah yang ada di sini, selective permeable. Apa itu selective permeable yang dicetak tebal ini? Langsung buka pada glosarium, cari artinya di sana, pahami artinya. Itu penting, ya, sehingga nanti dari sini adik-adik bisa memahami Campbell itu secara garis besar. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat apa? Trik yang keempat. Adik-adik belajar mandiri. Adik-adik bisa cari banyak soal di internet itu ya, soal-soal yang tahun lalu atau yang kalau nggak salah yang beredar di internet itu sekarang itu kan ada tahun 2020 ya. Yang paling lambat paling akhir itu hanya 2020. Yang 21 sudah nggak ada karena kan sistemnya sudah online sehingga tidak beredar banyak di internet. Tahun 2020, 2019 silakan dipelajari. Kalau kita perhatikan polanya sama. Tidak ada perbedaan. Hanya yang membedakan adalah bagaimana materi itu disajikan dalam bentuk soal. Itu saja yang membedakan. Tapi kalau komponennya isinya hampir sama semua. Jadi dari bekal 2 tahun itu, 2019, 2020, adik-adik sudah bisa mengira-ngira nanti. Bisa kuat. Oh, ketika saya kuat belajar latihan soal, maka nanti ke depannya adik-adik siap menghadapi KSN. Dengan target, adik-adik harus mentargetkan nilai minimal 100. Oke, mungkin kalau menilai ini nanti mungkin bisa dibantu sama Bapak Ibu pembina, oke. Targetkan minimal 100, ya. Karena 100 itu adalah kalau Jakarta itu 105. Seingat saya Jakarta itu nilai rata-ratanya 105. Jadi kalau di Jakarta 105, kemungkinan Jawa Timur itu ada di bawahnya. Ya, kemungkinan Jawa Timur ada di bawahnya. Karena Jakarta itu beberapa tahun ini dia menjadi pemegang rata-rata KSN kota tertinggi. Rata-rata tertinggi itu ada di Jakarta. Targetkan nilai 100 itu saja untuk bisa lolos ke tingkat provinsi. Sehingga nanti dari situ adik-adik bisa mengukur kemampuan diri adik-adik sampai di mana kemampuannya. Loh, ternyata nilai saya masih 75. Nilai saya masih bukan 75 karena kelipatan 4 ya. Kelipatan 4 misalnya nanti nilainya masih 80. Nilainya masih 84. Wah, ini berarti saya masih kurang berapa ini untuk bisa mencapai target. Nah, itu ya. Kemudian yang berikutnya, adik-adik, kita tahu bahwasanya di Campbell, di silabus itu kan ada persentasenya. Ada biologi molekuler dan sel itu berapa persen.
anatomi fisiologi tumbuhan berapa persen, anatomi fisiologi manusia berapa persen. Yang paling banyak presentasinya adalah anatomi dan fisiologi manusia atau hewan itu sekitar 25% sendiri. Kemudian diikuti biosel dan molekuler, itu sekitar 20%. Itu cukup banyak. Sehingga adik-adik kalau misalnya biasanya yang paling susah yang memang ada di dua itu, ya. Yang paling susah ada di dua itu. Oleh karena itu adik-adik kuatkan kembali materi-materi tentang biologi sel dan molekuler dan anatomi fisiologi manusia. Ketika adik-adik sudah menguatkan kedua itu, yang lainnya mengikuti, gitu ya. Insya Allah nanti akan mencukupi persentase. Karena kita targetkan 50% benar, maka insya Allah nanti kalau sudah sampai 50% benar, aman. Jadi belajarnya kuatkan pada dua topik itu, yang lainnya mengikuti. Yang lainnya mengikuti saja. Saya pikir adik-adik kalau misalnya, saya lebih mudah untuk genetika, maka genetika jangan diperkuat. Ya, kalau menurut saya genetika, kalau adik-adik sudah mampu dan sudah bisa, maka perkuat untuk yang lain. Karena adik-adik wajib untuk memperkuat dua itu, biologi sel molekuler dan anatomi fisiologi manusia. Itu wajib hukumnya, karena dia memiliki presentasi yang tinggi dan variasi soalnya sangat-sangat banyak. Nah, jadi gambaran awal untuk adik-adik persiapan dengan OSN untuk itu ya. Ke depan saya masih belum dapat informasi ini nanti total adik-adik ada berapa pertemuan untuk biologinya sendiri. Kalau nanti kita sudah dapat informasi total, mungkin Pak Dedi dapat gambaran kita nanti untuk pembinaan biologi berapa pertemuan totalnya? Kalau saya masih belum karena Belum, yang koordinatornya Pak Andri Nggih. gitu ya. Nggih, Pak. Nggih, sama. Saya juga nunggu dari koordinator fakultas juga belum ada kabar ini juga. Nanti. Semoga saja minimal ada 8 pertemuan, kan gitu nggih. Sehingga nanti masing-masing bisa masuk. Tapi kalau enggak ya nanti kita akan atur waktu supaya nanti yang efisien seperti apa. Gitu, baik, adik-adik itu gambaran awal. Mungkin ada yang bisa ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke konsep ataukah ke materi. Silakan mungkin dari siswa-siswa ada yang mau bertanya untuk pengenalan awal. Ya. Oke, kalau nggak ada kita langsung saja adik-adik kita coba lihat ini tadi ada yang sudah saya siapkan. This method, this system, just preventing the pest. That's it. Not multiplying the production. Oke, sebentar ini saya buka. Adik-adik, kita mencoba untuk menganalisis ya. Jadi kalau saya sampaikan kita kalau di biologi itu kecenderungannya adik-adik diminta untuk lebih mudah untuk menganalisis gambar. Bisa jadi nanti adik-adik ketika adik-adik semuanya ini belum tahu materi, tapi adik-adik sudah memahami tentang gambar, bisa membaca gambar, maka adik-adik lebih mudah untuk melihat hasilnya. Coba kita lihat ya. Oke, sebentar. Oke, ini dia. To other people, this method that is not been publicated. If meskipun metode ini memang metode lama, cuma memang belum disosialisasikan kepada masyarakat, belum dipublikasikan, belum diedukasikan secara umum, gitu. Apalagi beberapa masyarakat kita, sebagian masyarakat kita itu bahkan ya istilahnya males gitu. Meskipun metode ini sebenarnya cuma ngatur waktunya saja. Baik, adik-adik bisa dilihat di sini ada soal. Ya, kita pertemuan kali ini akan mencoba melihat gambaran terlebih dahulu tentang biologi sel dan molekuler ya. Coba cermati soal yang ada di gambar ini. Ini soal
saya lupa ini tahun berapa ya soal ini keluar ya. Kita mencoba untuk analisa. Jadi adik-adik, kalau saya pribadi mengajarkan, biasanya saya tidak mengajarkan tentang variasi soal yang banyak, tapi saya akan mengajarkan bagaimana Anda itu menjawab soal yang baik. Bagaimana Anda caranya untuk bisa menganalisis soal. Karena kalau adik-adik bisa menganalisis soal, maka tipe soal apapun gampang. Gitu ya. Tipe soal apapun gampang. Oke ya. Sekarang kita coba lihat adik-adik dari soal yang ada di sini. Nah, dari soal yang ada di sini, kalau kita lihat ada suatu model. Atau coba dibaca dulu sepintas soalnya ya. Oke, coba dibaca dulu. Oke, sudah ya. Baik. Sekarang kalau kita lihat, adik-adik di sini, saya mohon adik-adik untuk bisa, adik-adik mungkin bisa aktif untuk bisa berkomunikasi dengan saya, gitu ya. Coba adik-adik dari pernyataan yang ada di sini, kata kuncinya apa? Adik-adik coba cari kata kunci dari soal ini itu ada apa saja kata kuncinya. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan Srigan. Ya, silakan adik-adik. Kata Izin kuncinya ada. jawab, Pak. Iya, nggak apa-apa, langsung aja. Kuncinya itu transport, lebih ke arah transport. Oke, saya tuliskan di sini ada semua, ada transport. Oke, lanjut yang lain. Ada diagram. Oke, berarti kalau kita perhatikan ada kata kunci transport yang muncul di sini. Nah, transport di sini ada yang lebih tepatnya yaitu yang disebut dengan nama Uniport. Ya, ini kata kuncinya utamanya. Uniport. Kemudian Uniport ini adalah salah satu tipe dari transporter. Ya, Uniport berasal dari kata uni dan porter. Oke, ini suara dari luar termasuk juga ya. Oke. Ya, semoga suara saya lebih fokus ya. Mohon maaf ini. Oke, nah kalau kita lihat bahwasanya transporter yang ada di sini dia sifatnya adalah uniport. Kalau kita katakan uniport, uni ini artinya satu. Ya, ini artinya satu. Porter ini pembawa. Ya, kalau ada dilihat di pelabuhan itu ya ada orang-orang yang namanya portir itu kan pembawa. Nah, dia mampu memediasi transport pasif glukosa ke arah konsentrasi yang lebih kecil. Berarti ini kita lihat ada sebuah glukosa. Oke, ini ada glukosa yang dibawa. Transport pasif glukosa ke arah konsentrasi yang lebih kecil. Berarti adik-adik coba cermati dari gambar ini. Yang ada di sini dengan yang ada di sini, ini sudah bisa menggambarkan konsentrasi. Ya, dia sudah bisa menggambarkan konsentrasi. Konsentrasi yang tinggi yang ada di mana? Yang ada. Oke, ini yang lebih tinggi, yang ada di atas ya. Oke, konsentrasi yang lebih tinggi dia ada di atas. Oh, sebentar, saya sambil pindah ruangan saja ini, sepertinya. Oke. Jawaban, Rek. Jawaban. Iki lho jawaban. Meneng ae arek iki. Kacamataku mana? Loh, kacamataku kok nggak ada? Oh, di sana ketokane. Nek kalau ngene.
Yang aktif ya, itu transportnya dari atas ke bawah, konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Terus kemudian transportnya ini transport pas aktif harusnya karena ada membran yang masuk. Apa kalau membran itu aktif, kalau tanpa membran itu pasif, kayak amuba. Oke, di sini agak mendingan ya. Nah, sip. Enak di sini. Baik, Adik-adik. Wis engko mana? Adik-adik bisa lihat dari gambar yang ada. Suara saya bisa cukup jelas di sini? Jelas, Jelas, Pak. jelas, jelas, Oke, jelas. sip. Nah, sekarang adik-adik perhatikan dari gambar yang ada di sini. Berarti dari gambar yang ada di sini, ini bisa menggambarkan bahwasannya konsentrasi glukosa itu dia dinyatakan dari pernyataan ini. Konsentrasi yang lebih kecil ditunjuk ya memediasi pasif glukosa ke arah konsentrasi yang lebih kecil. Nah, gambar ini sudah bisa mengartikan ya, mana konsentrasi yang lebih tinggi dan mana konsentrasi yang rendah. Sehingga dari gambar ini adik-adik meskipun tidak ada keterangan mana konsentrasi tinggi dan mana konsentrasi rendah, di sini sudah muncul ada gambar. Oh, ada molekul glukosa yang lebih banyak, ini molekul glukosa yang lebih tinggi, lebih sedikit. Ada kata-kata gradien glukosa, arahnya dari sini. Berarti di sini glukosa lebih tinggi, ini glukosanya lebih rendah. Nah, oke. Meskipun tidak ada keterangan di gambar, tapi adik-adik sudah bisa untuk mengartikan. Lalu, dari gambar ini, molekul uniport seperti ini adik-adik bisa mengartikan bahwasanya ketika ada molekul glukosa yang nempel, ini dia nempel, ya, nempel ke bagian sini, ada 2 molekul glukosa yang nempel. Kemudian apa yang terjadi dengan protein ini? Uniporter ini protein, ya, protein membran. Coba perhatikan apa yang terjadi dengan protein. Yang tadinya dia membuka ke sisi yang konsentrasi lebih tinggi, tiba-tiba setelah terjadi proses penempelan, dia membuka pada sisi yang lebih rendah, konsentrasi lebih rendah. Oke. Artinya, ketika dia seperti ini proteinnya, oke, dari tangan saya ini, kemudian dia ketika ada glukosa nempel, plek, maka dia sudah berubah. Artinya protein ini bisa berubah bentuk. Nah, oleh karena itu, dia di sini dikatakan sebagai protein karier. Nah, dia disebut dengan nama protein karier atau protein pembawa. Karena dia membawa molekulnya. Nah, berpindah di sini. Ini di Campbell banyak sudah dijelaskan secara detail nanti kalau mempelajari tentang membran sel. Nah, kemudian di sini ada suatu masalah. Masalahnya apa? Adik-adik disuruh merubah. Apabila Anda ingin mengubah diagram tersebut menjadi diagram yang mampu mengkonversi transporter menjadi pompa, ada kata kunci di sini. Mengkonversi berarti kan merubah transporter menjadi pompa. Apa yang ada di gambaran adik-adik sekarang? Ketika ada kata-kata transporter menjadi pompa. Bayangkan adik-adik ada pompa air di rumah. Pompa air itu butuh apa sih supaya dia bisa memindahkan air? Tenaga. Oke, tenaganya berupa apa? Vakum. Oke, tenaganya pompa air itu bisa menggunakan tangan yang manual itu ya, nah yang lama, atau menggunakan listrik. Nah, berarti kan ada energi yang dipakai di sana. Berarti kalau ada kata pompa di sini, adik-adik harus bisa memahami di sini berarti ada energi yang dipakai. Oke, kita mencoba untuk menganalisis soalnya. Nah, ada energi yang dipakai di sana untuk mentransport glukosa melawan gradien konsentrasi. Sekarang adik-adik ingat, ada konsep, kalau tadi di awal, ketika ada sebuah molekul berpindah dari konsentrasi yang tinggi menuju ke konsentrasi yang rendah, ini menggunakan cara apa ya? Difusi. Ya. Ketika saya balik, ketika ada perpindahan molekul dari konsentrasi rendah ke konsentrasi yang tinggi atau dia melawan gradien konsentrasi, maka ini menggunakan apa? Transport aktif. Oke. Artinya di sini adik-adik harus bisa melihat bagaimana caranya untuk merubah merubah transporter ini menjadi pompa. Kalau ada pompa, berarti ada energi. Kita tahu bahwasanya transport aktif dia juga butuh energi.
Energinya berupa apa di sini? Biasanya yang paling dipakai adalah ATP. ATP. Nah, ini yang biasa dipakai. Nah, kan gitu ya. Bagaimana caranya sekarang? Berarti kalau kita lihat dari gambar, maka yang terjadi adalah molekul ini akan dibalik. Dari konsentrasi yang rendah, ya, akan dibawa untuk menuju ke arah konsentrasi yang lebih tinggi. Glukosa yang tadinya di sini, dia dipaksa untuk keluar. Lalu adik-adik diminta untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan yang ada di pernyataan yang ada di bawah ini benar atau salah. Jadi ini adalah gambar yang ada di sini adalah gambaran untuk difusi terlebih dahulu. Lalu adik-adik diminta untuk merubah konsep dari difusi menjadi transport aktif. Kata kuncinya di sana dari soal ini. Sudah. Maka kalau sudah ketemu itu, sekarang adik-adik bersiap untuk menentukan pilihan jawaban yang ada di sini nanti ya. Maka tentukan jawaban berikut ini benar atau salah. Silakan tulis dulu di catatan adik-adik. Baik, ini pernyataannya. Oke, silakan dipilih dulu. Benar atau salah? Poin A benar atau salah? Poin B benar atau salah? C benar atau salah? D benar atau salah? Silakan. Apa, Bu? Ditambahi apanya? Oh, anaknya. Oke, sudah Anaknya tak, Bu? ketemu jawabannya, Dedek? Anaknya tak? Beberapa, Pak. Beberapa. Oke, sekarang kita lihat bersama-sama kalau gitu ya. Ditambahkan aja nggak apa-apa, Bu. Oke. Iya. Untuk yang A, benar atau salah? Gampang kalau yang A. Benar. Oke. Saya ambil Karena gambar tadi sudah blur saya aja, Bu, singgung di karena awal, biar maka nggak yang poin A efektif ini semua. benar. Yang B. Takutnya diskriminasi saya. Salah. Oke, saya simpan dulu. Yang B ini salah. Lanjut, yang C. Benar, Pak. Pengikatan dengan glukosa memberikan sinyal ke kinase di mana transporter siap untuk difosforilasi. Oke, benar atau salah? Bagus sih soalnya. Soalnya bagus mikirnya ya bagus. Soalnya Benar, Pak. bagus mikirnya ya Nah, bagus. oke, saya simpan. Yang D. Iya. Ini kan transport aktif, Bu. Soalnya. Lebih tepatnya sih Pak, saya belum tahu artinya Iya. mendedahkan itu apa. Saya tuh lihat Jadi gambarnya dulu. kalau ini transport aktif. Soalnya kan setahu ada saya mungkin protein benar yang Pak. menangkap Oke, molekul mendedahkan masuk itu untuk kayak ke dalam sel. memaparkan. Aktif berarti. Tapi kok Ya, kata-katanya memaparkan, pasif. mendedahkan Wah, itu ini jebakan. memaparkan. Nah, Jadi ini dihadapkan. Wah, nangkep tagak. Ya, dia dihadapkan. Oke, setahu pengetahuannya dia adalah benar ya. Oke. Kita simpan dulu. Baik. Sekarang kita lihat adik-adik ya. Yang A, poin A itu ya jelas benar karena kan dia di sini kalau melawan gradien konsentrasi pasti membutuhkan energi di mana energinya adalah ATP. Oke, good. Benar. Lalu yang B sekarang. ATP mendonasikan gugus fosfat pada transporter hanya ketika glukosa berikatan dengan bagian luar dari membran. Nah, kalau kita lihat ATP mendonasikan gugus fosfat pada transporter hanya ketika glukosa berikatan dengan bagian luar dari membran. Apakah di pernyataan yang atas ini, apakah ada yang di pernyataan yang atas ini menunjukkan bagian luar dan dalam dari membran?
ada nggak keterangan dari pernyataan yang ada di sini itu yang dia itu menunjukkan bahwasannya oh mana bagian luar membran, mana pada bagian dalam dari membran, ada nggak? Tidak, Pak. Nggak ada ya, baik. Ketika tidak ada, maka informasi ini berarti ada sesuatu yang hilang dari sini. Kemudian ATP mendonasikan gugus fosfat pada transporter hanya ketika glukosa berikatan dengan bagian luar dari membran. Baik, pernyataan ATP mendonasikan gugus fosfat hanya pada transporter hanya ketika glukosa berikatan, ini benar. Ya, ketika kita potong, ya, hanya ketika glukosa ini berikatan, benar. Tetapi yang bikin salah itu di sini. Oke. Pernyataan ini benar, tapi ketika muncul dengan bagian luar dari membran, nah ini kan tidak ada informasi di sini, di atas. Nah, akhirnya menjadi pernyataan ini salah. Dan ini yang biasanya siswa akan mudah terkecoh di sini. Apalagi ngerjakan soal KSN cepet-cepetan, oh iya, konsep dasarnya pasti sudah paham. Pasti ada donasi dari ATP, dan ATP nanti terfosforilasi menjadi ADP plus P, kan gitu ya. Nah, itu sudah paham semuanya. Oh iya, benar ini. Nah, ketika ada bagian yang ditambahkan di sini sebagai pengecoh, muncul, nah ini yang bikin masalah. Nah, oke ya. Baik, maka pernyataan yang ada di sini salah. Yang B kemudian, yang C. Pengikatan dan glukosa memberikan sinyal ke kinase di mana transporter siap untuk difosforilasi. Pernyataan berikut benar atau salah? Maka kalau kita lihat pernyataan berikut ini adalah pernyataan benar. Kinase di sini itu apa sih sebetulnya? Nah, sekarang saya tanya ke arah konsep. Kinase di sini itu apa? Kalau ada akhiran se itu berarti apa ya? Enzim. Siapakah dia? Ada akhiran se? Ase? Perubahan enzim, Pak. Berarti dia adalah enzim. Enzim. Oke. Lalu kalau dilihat, maka siapa yang berperan sebagai enzim di sini? Nah, ternyata adik-adik, pompa ion itu, pompa yang ada di sini, itu nanti dia itu merupakan enzim. Enzim apa? Enzim yang kita sebut dengan nama ATPase. Kalau kita sebut dengan nama ATPase, berarti di sini ada enzim yang dia targetnya yaitu adalah ATP. Ada ingat ya, enzim amilase, laktase, ya. Berarti itu kan sebagai substrat kan amilum. Kemudian laktase sebagai substrat kan laktosa. Nah, di sini ada enzim yang namanya ATPase. Oleh karena itu, yang sebagai substrat adalah ATP. Sehingga dari sini ATP mampu untuk berubah menjadi ADP plus P. Karena apa? Karena ada enzim ini. Sehingga ada ATP, dia berubah menjadi ADP plus P. Karena ada enzim yang namanya ATPase ini tadi. Dan enzim ini letaknya ada pada bagian membran. Ada pada bagian protein. Oke, saya gambarkan. Biasanya dia itu terletak pada salah satu sisi dari protein itu. Nah, di sini ini adalah bagian enzimnya. Oke, ATPase pada salah satunya. Sehingga nanti ketika ada ATP menempel di sini, ya. Oke, ada ATP menempel, maka ATP ini nanti dia akan difosforilasi menjadi ADP plus P. Baik. Nah, yang menjadi pertanyaan, pengikatan dengan glukosa memberikan sinyal ke kinase di mana transporter siap untuk difosforilasi. Pernyataan ini berarti ada pengikatan terlebih dahulu transporter tersebut dengan glukosa. Baru kemudian ada mekanisme fosforilasi. Saya stop share dulu sebentar, saya tunjukkan gambar ini. Baik. Ini gambar pompa ion yang biasanya umum di
ajarkan, gitu ya. Biasanya yang umum diajarkan di sekolah-sekolah, pompa ion Na dan K+. Nah, kalau kita lihat dari pompa ion ini, dia akan membawa molekul Na keluar, gitu ya. Ada keterangannya ekstraseluler di sini sitoplasma, berarti Na menempel, dia dibawa keluar. Nah, perhatikan di sini. Tadi kan konsepnya glukosa yang menempel. Nah, apakah benar ketika ada pengikatan glukosa, itu kemudian ATP-nya siap untuk difosforilasi, ataukah enzim itu siap untuk difosforilasi? Perhatikan dari gambar ini. Ketika ada Na, maka diperlukan 3 Na untuk diangkut. Nah, kalau masih 2 Na, kondisinya seperti ini. Ketika ada Na yang ketiga nempel, plek, perhatikan lalu gambar yang ketiga, gambar yang kedua di sini. Ada ATP yang dia menempel di sini. Oke. Baik, pada ATP yang menempel, dia akan terfosforilasi pada bagian salah satu bagian yang di sini, karena bagian ini dia merupakan bagian dari enzim. Ya, bagian ini merupakan enzim. Enzim yang saya katakan sebagai enzim ATPase tadi. Nah, enzim ATPase merubah ATP menjadi P dan ADP. Kalau kita katakan sebagai terfosforilasi, berarti molekul ini atau protein ini dia mendapatkan fosfat. Ya, ada kata-kata fosforilasi, berarti dia mendapatkan fosfat. Oke, ditempeli fosfat. Lalu apa yang terjadi ketika sudah mengalami fosforilasi? Yang terjadi adalah perubahan bentuk. Yang tadinya dia Na-nya ada di dalam, fosforilasi terbuka, akhirnya Na-nya keluar. Mengapa dia bisa keluar? Perlu diperhatikan adik-adik, bahwasanya ketika dalam bentuk konformasi protein yang menghadap ke arah sitoplasma di sini, maka binding atau ikatan antara transporter dengan Na ini sangat kuat. Ikatannya kuat. Ya. Ketika molekulnya berubah seperti ini, berarti dia sudah terjadi perubahan konformasi, maka yang terjadi apa? Ikatannya melemah. Ikatannya menjadi lemah. Oleh karena itu molekulnya bisa terlepas. Molekul Na ini bisa terlepas karena ikatannya di sini lemah. Lalu siapa yang ikatannya kuat? Ikatan yang kuat adalah terhadap ion K+ menjadi kuat. K+-nya sudah berikatan, maka berubah bentuk, K+-nya keluar, nanti ikatan terhadap Na kuat lagi. Dan ini akan terjadi seterusnya. Oke. Sampai di sini kita lihat lagi pada soal. Nah, maka untuk pernyataan yang C, ini kita katakan jawabannya benar atau salah jadinya ya. Jadinya benar atau salah ini pernyataan yang ini? Benar. Oke, good. Ya, akhirnya jawabannya benar. Sekarang kalau gitu kita lalu mencari yang D. Yang D ini sebagian tadi sudah saya sampaikan. Pengikatan dengan fosfat akan memicu perubahan konformasi. Ya, dia benar ya. Ketika dia berikatan dengan fosfat, maka akan memicu perubahan konformasi. Oke, good. Baik, sekarang kita coba lanjut lagi ke soal berikutnya. Pak, izin men-screenshot slide sebelumnya, Pak. Oke, yang mana? Yang pembahasan soalnya. Oh ya, sebentar. Ini yang ini ya, apa namanya? Saya stop dulu sebentar. Yang dari buku tadi ya? Tidak, Pak, yang membran-membran tadi loh. Oh, membran. Nanti saya kirimkan aja nanti. Nanti saya kirimkan. Nanti tolong saya di-add di nomor HP saya. Saya tuliskan di chat ini nomor HP saya. Nanti tolong saya di WA. Saya kirimkan ke WA. Oke. Ya. Itu nomor HP saya, bisa disimpan, nanti tolong saya di chat di WA, saya kirimkan nanti. Ya. Supaya gak screenshot gitu ya. Iya, mohon maaf Pak, ini materinya saya rekam, jadi nanti bisa di-setel ulang sama anak-anak. Oh, oke, monggo. Nah, itu lebih baik lagi. Monggo, silakan. Sebentar, berikutnya.
Oke, baik. Sekarang yang berikutnya adalah Orang Sulato. Ya, orang Sulato. soal yang ternyata hampir mirip. Nah, kalau itu tadi kalau nggak salah, seingat saya itu soal tahun 2000 berapa ya? 2018 kalau nggak salah. Ternyata di 2017 atau 18 saya lupa. Ternyata di 2019 muncul soal yang hampir sama lagi. Sebentar, saya ambilkan soalnya. Nah, ini dia. Ternyata di tahun 2019 muncul juga seperti ini soalnya. Nah, cuma modelnya gambarnya beda. Tapi intinya kan sama dia. Diagram berikut menunjukkan transfer glukosa loh, podo, ya. Sehingga adik-adik jangan khawatir kalau terkait dengan transfer membran yang muncul biasanya ya permainannya ada di transporternya, ya. Ingat, tetapi adik-adik yang kalau misalnya adik-adik sudah memegang kata kunci transporter gitu ya, maka itu akan cukup mudah. Ini saya gambarkan ada di sini. Nah, saya kasih gambaran tentang transporter terlebih dahulu adik-adik. Jadi molekul transport itu transporternya itu ada beberapa. Kalau adik-adik sudah mengetahui ada difusi sederhana dan ada difusi terfasilitasi. Oke. Difusi sederhana berarti molekul itu ya masuk saja gitu lewat membran. Tapi kalau difusi terfasilitasi berarti ada yang memfasilitasi, ada fasilitatornya yang membantu molekul itu untuk bisa masuk. Ada 2 protein yang membantu. Ini yang warna hijau-hijau ini adalah protein membran. Protein ada di membran. Nah, yang membantu pertama adalah yang disebut dengan nama protein channel. Ini ya. Yang membantu pertama namanya adalah protein channel. Yang kedua adalah protein carrier. Yang tadi ada di soal tadi, itu contohnya adalah protein carrier ini. Kenapa dikatakan channel? Channel itu kan saluran. Nah, channel televisi, saluran televisi. Nah, channel bahasa Indonesianya kanal. Kanal itu saluran, kanal air. Nah, itu. Gampangannya adik-adik logikakannya di sana. Channel itu saluran. Artinya, ketika molekul ini melewati protein ini, tidak merubah bentuk dari protein. Ya, proteinnya itu tidak mengalami perubahan bentuk. Karena apa? Karena dia di sini hanya saluran. Sehingga protein molekul yang ada di sini, ketika dia melewati protein, ya dia ngalir gitu aja dia. Ya, dia ngalir. Oleh karena itu dikatakan channel mediated diffusion. Nah, saluran ini yang memediasi untuk terjadinya difusi. Kalau yang berikutnya adalah karier, pembawa. Berarti protein itu dibawa. Dibawa oleh siapa? Molekul ini dibawa oleh protein tadi. Oke, dia dibawa. Oke, jadi dia molekul ini harus nempel terlebih dahulu. Ya, molekulnya harus nempel. Ketika menempel, terjadi perubahan bentuk. Tek. Nah, baru ikatannya melemah, dia terlepas, baru berpindah. Konsep yang jadi soal tadi sebetulnya adalah untuk merubah ini loh. Dari gambar yang ada di sebelah kiri menjadi ke sini. Dan ini ada di buku. Ya, sebetulnya soal-soalnya itu sebagian besar banyak di buku. Jadi kalau nanti ke tingkat provinsi, maka nanti akan saya bekali 1 buku lagi kalau terkait dengan molekuler. Biologi sel dan molekuler akan saya bekali 1 buku lagi. Karena nggak cukup kalau Campbell. Ya. Tapi targetnya sekarang adalah ke tingkat provinsi dulu. Dari kota lolos ke tingkat provinsi. Kalau nggak salah sekarang menggunakan passing grade ya. Yang lolos berapa, yang ada nilainya, kemudian yaitu yang lolos ke tingkat provinsi. Saya harap nanti dari Antartika cukup banyak yang lolos. Kalau misalnya 5 lolos semuanya, alhamdulillah. 5-5-nya lolos, kan gitu ya. Karena sudah kita bekali dasarnya. Oke. Nah, protein karier berarti dia membawa perubahan. Satu lagi, kalau dia dikatakan sebagai transport, dia perlu energi di sini. Berarti protein transport tadi ya, yang membutuhkan energi, itu juga karier tipenya. Sama. Ya. Dia tipenya adalah karier juga. Hanya saja dia membutuhkan energi karena apa? Karena dia melawan gradien konsentrasinya ini tadi.
Loh, sama sebenarnya. Lalu muncul soal yang ini tadi. Loh, ini ada di buku tadi. Ya. Ini saya ambil dari buku juga gambarnya. Ternyata jadi soal yang ada di tadi itu ya. Nah, sekarang ini soal yang sama. Soal yang berbeda. Tapi sistemnya sama. Coba perhatikan dari sini. Perhatikan gambar ini dulu sebelum nanti saya berikan soalnya. Sebelumnya sudah pernah membahas soal ini belum, adik-adik? Atau sudah ketemu soal ini belum ketika latihan? Masih belum, Pak. Belum, Ji? Belum ke soal-soal. Waktu Oh. itu yang sempat saya ceritakan itu tentang etologi, jadi gerak lebah. Oh, Ya, perilaku, ya? perilaku, ya. Oke. Baik, coba perhatikan ini dulu. Setelah ini saya berikan soalnya. Ini yang ada di saluran pencernaan kita. Berarti ini langsung diambil kasus yang nyata ada di saluran pencernaan kita. Baik, kalau sudah soalnya sebentar. Mana soalnya ini ya? Oke, ini dia. Saya share. Nah, kalau ini tadi, mana dia? Nah, ini tadi pertanyaannya, ya, mekanisme transfer glukosa dari saluran pencernaan melintasi epitel usus hingga mencapai ke cairan ekstraseluler, maka pertanyaannya ini, benar atau salah? Coba dicek dulu, benar atau salah. Saya pindahkan gambarnya saja, biar lebih mudah. Terus stop share. Ini materinya kelas 2 ya? Halo, Kak Gerungan. Materinya kelas 2 ini. Bab 1. Mm-mm. Oke, nanti bisa di copy saja atau nanti saya beri filenya ini ya. Baik, coba dilihat ini. Ini pernyataannya, tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah, kemudian perhatikan pada gambar yang ada di samping ini tadi. Oke. Oke, sambil dicek. Oke, sekarang coba kita lihat dulu. Pernyataan A, benar atau salah ya kira-kira? Kalau analisis gambar saja, perhatikan dari gambar ya. Dari mana posisi ekstraseluler, bagaimana posisi intraseluler, kemudian perhatikan juga keterangan yang ada di sekitarnya. Ini sebetulnya ada beberapa keterangan yang dihilangkan di gambar ini. Karena dari buku aslinya itu masih banyak keterangan yang muncul di sini. Oke, coba sambil di logika, untuk pernyataan A itu benar atau salah?
Setelah ini kita akan bahas bersama. Oke, benar atau salah? Yang A, Adik? Kalau nggak tahu ngomong aja, nggak tahu Pak, itu nggak apa-apa. Ya, nggak tahu Pak. Lanjut, yang berikutnya. Nggak ngerti Pak. Oke, yang berikutnya. Bingung Pak. Ya, yang lanjutnya. Belas Pak. Nah, wes ya, berarti kan nggak ngerti semuanya. Nggak apa-apa gitu ya. Sehingga nanti saya tahu adik-adik kemampuannya ada di mana, gitu ya. Supaya nanti saya bisa memasukkan materinya seberapa, gitu. Kalau misalnya adik-adik sudah tahu, sudah paham, maka ya saya tidak perlu masuk lebih dalam lagi. Nanti saya gali kemampuan yang lain lagi. Gitu. Oke, yang A bagaimana? Tahu jawabannya? Benar atau salah? Salah. Oke, saya simpen. Salah. Yang A, salah. Yang B? Benar. Yang C? Benar, Pak. Oke. Yang D? Oke, yang D bagaimana? Aliran darah pada kapiler usus akan menjaga kadar glukosa pada cairan eksternal sehingga transport glukosa tetap terus berjalan. Oke, benar atau salah? Oke, kita lewati ya kalau gitu. Baik. Sekarang kita lihat dari gambar. Transfer glukosa dari sel epitel usus, berarti posisinya ada di saluran pencernaan yang ada di sini, menuju ke sel epitel usus, berarti yang ada di dalam sini. Glukosanya ini dia diminta masuk ke dalam. Tidak tergolong ke transfer aktif karena tidak menggunakan ATP, seperti halnya pada pompa. ATP tidak ditampilkan pada gambar. Baik, pernyataan berikut ini benar atau salah? Sekarang, kata kuncinya dari soal ini kan ini berarti dia tidak tergolong pada transport aktif di sini. Oke. Maka kalau kita lihat, perhatikan pada gambar. Ya. Prinsip dari transport aktif itu apa sih dia? Bagaimana perpindahan molekulnya? Dari mana ke mana? Dari rendah ke tinggi. Oke, dari rendah ke tinggi. Perhatikan gambar tersebut. Glukosanya berpindah dari konsentrasi mana ke mana? Nih. Rendah ke tinggi. Oke ya. Dari rendah ke tinggi. Berarti dia transfer aktif atau bukan? Iya. Iya. Berarti pernyataan yang A salah. Oke ya. Maka pernyataan yang A ini jelas salah. Berarti adik-adik sudah mulai bisa melihat gambar yang ada di sini. Karena tidak menggunakan. Lalu, kenapa dia tetap dikatakan sebagai transfer aktif padahal dia tidak menggunakan ATP? Energinya dari mana? Pertanyaan saya. Berarti energinya dari mana? Ini berarti perlu digali lagi. Berarti di sini, ini kalau kita boleh katakan, dia adalah transport aktif yang sekunder. Ya, dia merupakan transport aktif yang sekunder. Kalau yang tadi kita pelajari, dia adalah transport aktif yang primer. Ini adalah transport aktif sekunder. Lalu dari mana? Dari sini, Na. Nah, ya, dari Na di sini. Sehingga ketika glukosa nempel bersamaan dengan ion sodium yang nempel, maka itu adalah sebagai sumber energi untuk merubah konformasi supaya apa? Glukosa bisa lepas. Sehingga dari sini sodiumnya masuk dari ekstraseluler menuju ke intraseluler, glukosanya masuk dari ekstra menuju ke intra juga, barengan. Nah, channel yang seperti ini, karier yang seperti ini, itu diberi nama ini, SYM-port. Namanya adalah SYM-port. Nah, SYM-port. Kalau yang tadi kan uniport, karena hanya satu. Dia hanya membawa satu tipe molekul masuk. Kalau SYM-port berarti dia membawa
dua molekul masuk dari jalur yang sama, dari luar ke dalam, dua-duanya dibawa masuk dari luar ke dalam. Ada glukosa, ada sodium, dibawa masuk kedua-duanya, bareng jalurnya. Lawan dari simport ini apa? Lawannya adalah ada yang disebut dengan nama antiport. Loh, kalau pas. Nah, ini. Yang disebut dengan nama antiport. Kalau antiport itu satu masuk, satu keluar. Satu masuk, satu keluar. Itu adalah antiport, ya. Oke. Maka yang di sini jelas adalah simport dan dia adalah transport aktifnya sekunder. Lalu yang B, karena transport glukosa dari sel epitel usus ke cairan ekstraseluler melibatkan transport pasif, maka peningkatan laju transport hanya bergantung pada gradien konsentrasi glukosa. Benar atau salah? Berarti posisinya sudah ada di sini, ya, glukosa ada di sini, menuju ke ekstraseluler ada di bawah ini, maka dia berarti dari konsentrasi tinggi menuju ke konsentrasi yang lebih rendah. Nah, seperti ini. Ekstraseluler di bawah ini. Dia konsentrasi tinggi menjadi lebih rendah. Maka, ada kata kuncinya di sini, maka peningkatan laju transport hanya bergantung pada konsentrasi glukosa. Ya, hanya bergantung pada gradien konsentrasi glukosa. Benar atau salah? Benar, Pak. Oke, maka pernyataan yang ini adalah salah. Ya. Mengapa salah? Karena bukan hanya bergantung pada konsentrasi glukosa. Perhatikan ada deh. Biasanya ini kalau kepingin cepet-cepetan ya untuk jawab biasanya. Kalau ada kata kunci hanya, semua, itu udah pasti berlawanan. Ya, udah pasti berlawanan dia dengan asli. Ada kata kunci hanya, wah ini berarti ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Ya, biasanya gitu. Tapi perlu kita lihat konsepnya terlebih dahulu, benar atau salah. Nah, kita lihat ya. Dia bergantung apa? Sekarang kalau kita perhatikan adik-adik di sini ya. Di sini kalau adik-adik perhatikan pada bagian bawah ini ada yang disebut dengan nama transporter mediating pasif transport glukos. Ini ada uniport di sini. Oke. Di sini ada yang namanya uniport. Kalau di sini ada namanya uniport, perhatikan uniport itu meskipun simport yang ada di sini, uniport yang ada di sini itu jumlahnya tidak hanya satu. Ya. Jumlahnya tidak hanya satu, melainkan ada beberapa jumlahnya yang ada di sini. Oke, sehingga pada bagian membran dalam ini jumlahnya banyak. Dan dia jumlah banyak, jumlah sedikit, itu juga tergantung dari konsentrasi glukosanya. Oke, dia juga tergantung dari konsentrasi glukosanya. Kalau glukosa sedang banyak, ada pada bagian sel, maka dia harus segera dibawa keluar. Ya. Dia harus segera dibawa keluar, maka pintu yang terbuka di sini juga banyak. Sehingga untuk pernyataan yang nomor 2 atau pernyataan B ini adalah salah. Oke. Lanjut, berikutnya sekarang. Yang C. Oralit. Ada yang sudah pernah diare belum ada? Pernah ya? Mengkonsumsi oralit atau Pocari Sweat? Nah, ada deh kalau diare biasanya kalau nggak nemu oralit disarankan untuk mengkonsumsi Pocari Sweat. Sana ya. Oralit yang dikonsumsi oleh penderita diare berfungsi menyediakan suplai glukosa dan Na sehingga air lebih banyak diserap oleh epitel usus. Sekarang saya tanya, oralit itu kalau membuat oralit, kalau nggak ketemu oralit biasanya buatnya dengan cara apa? Ayo. Larutan garam, Pak. Larutan garam. Cuma larutan garam aja. Dan gula, Pak. Sama gula, ya. Larutan garam dan gula. Oke. Gulanya itu sebagai suplai pemanisnya, garamnya sebagai sumber untuk Na yang ada di sana. Nah, perhatikan di sini. Sehingga ada kata kunci di sini, sehingga air lebih banyak diserap oleh epitel usus. Benar atau salah?
dari pintu yang ada di sini, kan tadi masuknya melalui pintu ini ya. Nah, melalui pintu ini yang masuk siapa? Glukosa yang masuk. Sehingga, tapi ada tambahan di sini. Sehingga air lebih banyak diserap oleh epitel usus. Nah, Salah berarti. ternyata benar. Oh, benar. Tadi pikirannya kenapa salah? Soalnya kan cuma Na sama glukosa aja yang masuk. Glukosa itu ukuran molekulnya lebih besar daripada air. Ya, glukosa molekulnya lebih besar daripada air. Sehingga ketika mekanisme transport, ya gampangannya gini loh, Dek. Kalian kalau misalnya mau mengambil sesuatu gitu ya, ini ada glukosa padatan, air itu kan cair. Nah, ketika ada benda yang nempel di sini, ini tuh pasti dia akan ngambil air juga. Ya, ada glukosa nempel, ada Na yang nempel, di sini tuh banyak air sebetulnya. Ya, ketika dia di sini banyak air, perubahan molekul plek, berarti dia membawa air masuk. Bisa dipahami ya? Oke, jadi dia pasti ketika mengalami perubahan ini, dia akan bawa air masuk. Sehingga air lebih banyak diserap oleh epitel usus. Pernyataan ini adalah benar. Karena apa? Suplai glukosa banyak. Ya. Di bagian ekstraseluler di sini, suplai glukosanya banyak. Ya. Na-nya juga banyak di sini. Maka ketika diserap, ketika dia diserap di sini masuk, pasti juga lebih banyak air yang diserap. Mengikuti dia. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Oke, tidak ya? Pak mau tanya, Pak. Ya, silakan. Jadi kan yang tadi kan Na plus glukosa ya. Kalau misalkan kita pakai rumus biokimia kan, kalau misal ya pakai biokimia kan biasanya tuh kalau pelarutan senyawa pakai 2 ionisasi itu kan ditambah 2O. Berarti otomatisnya air itu ikut ya, Pak ya? Ikut, betul. Ya, dia air itu pasti ikut masuk ke sini, ya. Oke. Karena kan air itu fungsinya sebagai pelarut ya. Oke. Iya, Pak. Air itu kan di sana sebagai pelarut. Nah, sedangkan orang kalau diare itu kan kondisinya airnya tidak terserap dengan baik. Ya. Airnya tidak terserap dengan baik. Mengapa airnya tidak terserap dengan baik? Karena bisa jadi dalam kondisi orang yang diare yang kita sebut dengan nama absorpsi air, gitu ya. Absorpsi air itu terjadi mekanisme untuk di stop. Jadi dalam kalau nanti mempelajari tentang anatomi dan fisiologi hewan atau manusia ya, itu ada suatu proses yang kita sebut dengan nama homeostasis. Udah pernah dengar istilah ini belum? Homeostasis? Belum ya? Nanti akan banyak dijelaskan di sana untuk keseimbangan tubuh. Sehingga mengapa sih orang itu sebetulnya diare? Orang itu diare kan berarti ada something wrong pada saluran pencernaannya. Nggak tahu nanti dia itu banyak bakteri, ataukah dia habis makan pedas, ada bagian dari saluran pencernaan yang sakit atau rusak, sehingga dia harus diare. Ataukah bisa juga larutan yang ada di dalam saluran pencernaannya itu bersifat asam, sehingga orang kalau sakit lambung, gitu ya, orang yang sakit lambung, itu dia cairan asamnya keluar sampai ke saluran pencernaan yang berikutnya, berarti membawa sifat asam itu kemudian yang berlebih sampai ke saluran pencernaan, dan ketika dia lebih, itu menyebabkan penyerapan air terganggu. Nah, ketika penyerapan air itu mengalami gangguan, maka dia akan dikeluarkan, sehingga orang itu cenderung untuk diare. Sehingga orang yang mengalami gangguan lambung itu kan pilihannya enggak dua kan, muntah atau diare. Sehingga kalau dokter kan tanya, sakit Pak, dok lambungnya sakit dok, ada gangguan, ada muntah, ada mencret atau diare, nah pasti tanya, karena apa? Larinya kedua itu. Kalau enggak muntah, ya dia diare untuk membuang kelebihan asam lambung. Salah satunya kalau dibuang menuju ke saluran pencernaan di sini, maka dia akan menutup pintu-pintu untuk masuknya air. Nah, sehingga apa? Tubuh akan mengalami dehidrasi. Untuk membuka, maka biasanya kalau sudah selesai mampet
kotoran, racun, toksik itu akan dikeluarkan pada saat diare awal. Ya, pada saat diare awal, kotoran, toksik, ataukah kemudian ada pH yang lebih asam, itu dia dikeluarkan pada saat Anda diare yang besar-besaran, keluar besar itu dikeluarkan di sana. Tetapi yang berikutnya, ketika Anda atau adik-adik itu tadi misalnya kebelet sedikit, terus kemudian ke toilet, keluar air. Nah, dia keluar air. Dan dia bukan berwarna kekuningan, tapi biasanya keluar air cur gitu ya, seperti orang kencing gitu. Itu berarti cairan tubuh yang akan keluar. Jadi Anda minum, ya airnya dibuang begitu saja. Karena apa? Pintunya masih nutup. Oleh karena itu perlu distimulus dengan adanya glukosa dan sodium ini tadi. Sehingga ketika adanya suplai glukosa dan sodium, channel-channel ini tadi akhirnya terbuka. Ya, channel-channel ini akhirnya terbuka. Nah, kalau channel ini terbuka, maka air sedikit demi sedikit juga akan dibantu untuk masuk ke dalam sel. Oke? Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke ya, baik. Kalau nggak ada, saya lanjutkan lagi. Lalu berikutnya, yang D sekarang. Aliran darah pada kapiler usus akan menjaga kadar glukosa pada cairan ekstraseluler tetap rendah sehingga transfer glukosa dari saluran pencernaan dapat berjalan terus. Pernyataan ini benar atau salah? Benar. Dari mana bisa dikatakan benar? Karena di diagram itu ada namanya low glucose concentration, itu kan di apa namanya kapiler ususnya kan. Dan kalau misalkan ingin melakukan transfer aktif sekunder, jadi kita pakai diagram yang itu Pak. Yang di sebelah itu ada panah-panah itu loh. Oke, pernyataan yang ini adalah benar. Oke ya, lihat di sini yang low glucose konsentrasi yang paling bawah. Ya. Berarti kalau di sini menyatakan low glucose concentration, berarti kondisi yang ada di cairan ekstraseluler itu tetap dalam kondisi yang rendah. Oke ya, tetap dalam kondisi yang rendah. Pak, lalu bagaimana kalau misalnya, padahal di sini kan aliran darah pada kapiler usus akan menjaga kadar glukosa. Lalu bagaimana Pak dengan orang yang sudah makan? Bukankah nanti kadar glukosanya tinggi di darah? Iya, kadar glukosa tinggi. Tapi perlu diperhatikan, di dalam tubuh kita ada hormon yang namanya insulin. Nah, ada hormon yang namanya insulin. Ada sudah pernah mendengar hormon ini, insulin? Sudah ya? Sudah Pak. Oke, fungsinya untuk apa sih insulin ini? Menurunkan kadar glukosa Pak. Oke, menurunkan kadar glukosa darah. Caranya gimana? Bagaimana caranya dia bisa menurunkan kadar glukosa darah? Ya, apa caranya? Mungkin menyatu dengan aliran darah, Pak. Menyatu dengan aliran darah. Ya. Apa namanya? Kayak penderita diabetes itu loh, Pak. Katakan menyuntikan di apa namanya? Lengannya, Pak. Oh iya. Jadi kayak diinjeksi gitu. Injeksi gitu ya. Oke. Nah, adik-adik, kalau adik-adik misalnya nanti belajar tentang metabolisme gitu ya, terus kemudian belajar juga tentang hormon, sistem hormon, belajar tentang insulin gitu ya, maka di beberapa buku, kalau masih ada buku-buku yang menyatakan bahwasanya apa fungsi dari insulin. Nah, gitu ya. Fungsi dari insulin adalah untuk merubah glukosa menjadi glikogen. Benar atau salah? Fungsi dari insulin itu dia menurunkan kadar glukosa darah dengan cara merubah glukosa menjadi glikogen. Benar atau salah? Pernyataan saya. Benar, Pak. Oke. Berarti pernyataan itu adalah salah. Insulin itu ada hormon. Yang merubah glukosa menjadi glikogen itu adalah enzim. Nah, coba nanti kalau belajar di biokimianya, gitu ya. Belajar di biokimia, bahwasanya adik-adik kalau perhatikan ada jalur glikolisis itu ya. Pada jalur glikolisis itu kan ada pemecahan glukosa. Pemecahan glukosa nanti kalau ada yang masih dipakai, ya dipakai menjadi energi, maka akan masuk menuju ke asam pirufat, kemudian masuk ke siklus Krebs, akhirnya menjadi energi.
Tapi kalau glukosanya berlebih, maka dia tidak akan lanjut menuju ke pembentukan pirufat, melainkan dia akan disimpan. Kan gitu ya, jalurnya disimpan dari gliseraldehid 3-fosfat, dia akan disimpan dalam bentuk glikogen. Nah, proses menyimpannya itu kan enzim. Ya, nanti dibuka bukunya. Kalau biokimia itu jalur glikolisis itu, ya. Dari glikolisis itu ketika nanti dia berubah dari glukosa menjadi glikogen, itu adalah reaksi enzimatis yang berjalan di sana. Apakah ada peran insulin? Tidak ada. Insulin itu perannya adalah hanya untuk di sini ada, Dek. Ini saya hapus dulu. Insulin, perhatikan. Saya punya hormon insulin, saya beri tanda warna merah di sini. Insulin. Nah, insulin ini yang ada di darah, itu nanti dia punya tujuan adalah untuk membuka protein-protein yang ada di sini. Sehingga insulin itu nempel. Ya, insulin itu nempel, maka dia akan membuka protein-protein yang lain. Nah, protein yang lain. Sehingga glukosa ini ketika dia masuk ke dalam sel, itu pintunya banyak. Ada yang namanya sodium glukos transporter, nah SGLT. Nah, ada yang namanya glucose transporter, hanya gini aja. Nah, insulin itu nanti dia akan berikatan dengan dua protein ini nanti macamnya banyak. Ketika dia berikatan di sini, oke ya, ketika dia berikatan, maka protein ini akan terbuka dan glukosa bisa masuk. Tapi insulin tidak ikut masuk ke dalam ini. Tidak akan ikut masuk. Jadi insulin itu hanya ada di luar sini aja. Insulin tidak ada di dalam sel. Sehingga insulin itu tujuannya hanya seperti kunci. Kunci, dia buka gembok, gemboknya terbuka, maka glukosanya bisa masuk. Kalau sudah selesai, maka dia akan lepas, ada di darah lagi. Nah, sehingga insulin tidak ikut merubah glukosa menjadi glikogen. Padahal yang merubah glukosa menjadi glikogen itu ada di dalam sel melalui proses yang namanya glikolisis. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan adik-adik? Tidak, Pak. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita lihat soal yang lain lagi sebentar. Kalau yang ada bingung, mau bertanya silakan. Oke, saya langsung share screen ini. Oke. Baik. Sekarang pada gambar, ini bisa diperhatikan ya. Oke, pada gambar bisa diperhatikan, ini ada suatu proses replikasi. Coba dibaca dulu sepintas terkait dengan ini. Kita coba lihat terkait dengan molekuler yang lain. Oke. Ini ada sudah belajar tentang replikasi DNA. Di sekolah sudah diajari tentang replikasi DNA belum? Saya selaku kelas 11 belum, Pak. Oke. Sebentar. Ini replikasi ya, Ki.
Mhm. Oke, kalau sudah, kemudian ini dibaca sepintas dulu. Nanti di pertemuan yang lain, jika ada kesempatan, saya akan jelaskan detail. Jadi ini akan saya jelaskan terlebih dahulu tentang replikasi DNA. Kalau saya nggak membawa. Kalau saya biasanya ngajarkan tentang replikasi DNA itu biasanya saya selalu menggunakan pouch. Ya, saya menggunakan pouch yang ada resletingnya. Nah, jadi kalau punya resleting itu ya, ada tepak ataukah kotak Gimana? pensil Kamu ngomong yang tadi ada 3 huruf. resletingnya itu bisa digunakan Sudah ya untuk ini ya. belajar tentang replikasi DNA. Ya wes. Karena sistemnya kan Lho caranya iki dia kertasmu sama seperti ini. gowonen Ini lah ada kowe resleting, opo. ini Maksana buka, kertas ujane tutup, dhewe ini ya, kok. buka, tutup seperti ini. Sama prinsipnya. Boleh. Boleh. Oke, nah DNA itu nanti Ujian dia apa akan sing belum dilakukan kamu? proses replikasi. Nah, ini saya jelaskan dulu Ya gambarannya pokoknya nek awalnya. mari yo ditutup DNA iki ini online. adalah gambaran terkait dengan Oke? replikasi DNA. Lalu terjadinya bisa pada saat mitosis maupun meiosis. Nah, gambarannya seperti ini. Dari proses replikasi, nah, dia terbentuknya terpotong-potong. Nah, kalau dia terbentuknya terpotong-potong, ini nanti akan membentuk yang disebut dengan nama, sebentar. Ini ada yang disebut dengan nama fragmen Okazaki. Ya, ini disebut dengan nama fragmen Okazaki. Kenapa dia terbentuk fragmen? Karena terbentuknya dari arah pitanya. Kalau ada di sekitarnya ada pouch gitu ya, ataukah tepak kotak pensil bisa diambil, atau kalau enggak nanti bayangkan pakai resleting. Ya, pakai resleting. Nah, resleting itu kan dia punya ada kepala resleting ya, ada kepala resleting. Kepala resleting itu letaknya di sini. Nah, ini letaknya ya, di sini. Jadi, dari kepala resleting itu tadi, itu nanti akan membuka kemana? Kalau ini kan berarti dia membukanya ke arah kanan. Ke sini. Kemudian dia di sini bercabang, bentuk pita yang baru. Berarti dia membukanya ke kanan. Nah, lalu kita lihat, yang perlu adik-adik ingat adalah, satu kata kunci yang ada di sini, pembentukan pita baru selalu dari arah ujung 5, ini ya, menuju ke ujung 3. Kata kuncinya, pembentukan pita baru selalu dari ujung 5 menuju ke arah ujung 3. Perhatikan yang ada di bawah. Pembentukan pita baru dari ujung 5 menuju ke arah ujung 3. Mengapa akhirnya bisa ada pita yang lurus dan ada pita yang terputus-putus? Coba adik bayangkan. Kalau ini nanti misalnya pitanya, mungkin nanti kalau waktu kita nggak nutut, mungkin bisa dibantu oleh Bapak Ibu pembina untuk bisa membantu menyampaikan ya di lain kesempatan. Nah, coba diperhatikan di sini. Anggap saja nanti kalau misalnya pitanya masih sampai di sini ya. Pitanya tadi terbukanya masih di sini, resletingnya sampai di sini. Maka ketika resleting itu masih posisi ada di sini, pita yang atas ini jelas dia bentuknya dari 5 ke 3. Kenapa 5 ke 3? Karena pasangannya. Ingat bahwasanya DNA itu kan antiparalel. Antiparalel. Kalau satu pita dia dari ujung 3 ke ujung 5, maka pita yang lain dia dari ujung 5 menuju ke ujung 3. Ya, antiparalel. Sehingga yang baru pun pasti berpasangan. 3 gandengannya dengan 5. 5 gandengannya dengan 3. Sehingga titik paling ujung ini selalu seperti ini, 35, 35. Nah, sekarang karena arah pembukaannya tadi adalah ke kanan, ya, arah pembukaannya ke kanan, kita anggap pitanya tadi ataukah kepala resleting itu masih berhenti di sini, maka bagian yang atas, yang dia punya ujung 5 yang baru, maka dia bisa membentuk pita lurus. Seret sampai di sini. Oke, berhenti dulu di sini. Kemudian ketika resleting itu membuka lagi, sampai di sini, ya dia karena di sini tadinya ujung 3, jadi dia tinggal melanjutkan saja. Karena pembentukan pita baru dari 5 ke 3. Maka sudah ada 3, dilanjutkan lagi dia terus. Sehingga dia pitanya lurus.
Buka lagi sampai ke sini, ya dia terus bentuk. Sehingga pada bagian ujung akhir 5 berpasangan dengan 3. Berbeda dengan yang di bawah ini. Yang di bawah, kalau tadi dia berhenti di sini, maka dia akan punya pita 5-nya di sini. 5 menuju ke 3, berarti ketiga ke sini. Tek. Ya. Pitanya bergeser, pembukanya bergeser lagi ke sini. Berarti dia ada 5 membentuk lagi ketiga. Tek. Loh, karena di sini tadi sudah ada pita, maka dia tidak bisa lanjut, dia hanya berhenti sampai sini. Tek. Begitu juga nanti buka lagi di sini. Tek. Ada 5 lagi, seret, 3-nya di sini mentok. Akhirnya apa? Di sini terputus-putus seperti ini. 3, 5, ini ya. Dia akhirnya terputus-putus ini. Dan inilah yang disebut dengan nama fragmen Okazaki. Nah, fragmen Okazaki ini nanti akan ditutup oleh enzim yang namanya ligase. Jadi, adik-adik nanti diingat, ada enzim-enzim yang berperan untuk membuka, itu namanya adalah helikase. Kemudian ada enzim yang berperan untuk mempertahankan, agar dia tidak nutup kembali, namanya topoisomerase. Ada enzim yang untuk memperpanjang pita, namanya adalah DNA polimerase. Ada enzim yang berfungsi untuk awalan. Ini yang warna merah-merah ini, untuk awalan, itu namanya primer, ya. Namanya adalah primase, ini ya. Kemudian ada enzim yang berfungsi untuk nutup gap yang ada di sini, namanya adalah ligase. Oke, nah ini adalah gambaran umum terkait dengan replikasi. Selanjutnya, kemudian masih banyak dan masih panjang terkait dengan replikasi itu. Intinya dari replikasi itu adalah pembentukan pita baru dari DNA. Yang tadinya pitanya hanya 2 pita, akhirnya dia akan membentuk ada 4. Ya, ada total ada 4. Menggunakan teori yang disebut dengan nama teori semi-konservatif. Nah, teori-teori pembentukan DNA. Baik. Nah, kemudian dari situ akan muncul kasus-kasus baru. Nah, ini yang saya gambarkan tadi, terkait dengan yang namanya fragmen Okazaki. Dari 5 ke 3, dari 5 ke 3. Dia bentuk tek, tapi sampai di titik tertentu, karena dia di sini sudah ada primer yang lain, maka dia akan terhenti. Dia akan terhenti, ya. Dia akan terhenti. Sehingga inilah yang nanti akan membentuk yang namanya fragmen Okazaki. Baik, sampai di sini terlebih dulu. Ada pertanyaan? Oke. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Monggo. Kalau tidak ada, bisa kita lanjutkan ke soal. Kalau ada pertanyaan, monggo. Cukup. Oh gitu. Ini sampai jam berapa sih Pak durasinya? Sekarang? Oke. Baik. Oh, gitu. Baik. Sekarang ini pernyataan-pernyataan yang ada, ya. Ini soal tahun 2019, adik-adik ya. Nanti kalau misalnya adik-adik download, bisa ketemu ini soal ini, ya. Oke. Oh iya, adik-adik kalau misalnya download, biasanya di sana ada kunci jawaban. Tapi hati-hati, saya katakan hati-hati, karena variasi soalnya cukup banyak. Jadi bisa jadi yang diupload soalnya apa, kunci jawabannya versi yang mana itu, nah itu yang kita nggak tahu. Hati-hati sekali, ya, hati-hati sekali. Lebih baik kalau ada yang nggak cocok, loh Pak kuncinya ngomongnya kok kayak gini, tapi kok jawabannya seperti ini. Nah itu berarti tanya pada ahlinya. Jangan pasrah bongkoan dengan kunci jawaban. Karena apa? Se-Indonesia itu loh variasi soalnya banyak. Bukan hanya tipe ini aja. Tapi yang beredar di internet paling banyak Yoshiki. Nanti kuncinya dikasih Yoshiku. Nah, tapi kuncinya kan benar atau salah? Nah, silakan nanti tanya pada ahlinya. Ya. Oke. Yang membuat soal ini teman-teman dosen. Ya, yang membuat soal-soal KS ini teman-teman dosen. Biasanya konsorsium, dia itu konsorsium. Jadi misalnya nanti dia ditugaskan untuk membuat soal biologi sel molekuler, maka dia akan membuat berapa versi. Nah, tipe A, B, C, D akan berapa versi, sehingga nanti dari versi-versi itu akan diacak. Nanti ini muncul tipe A, kemudian tipe B, tipe C, nah, nanti dikombin lagi
dan yang muncul di yang ada di internet secara umum ya. Oke. Baik, sekarang kita coba untuk melihat gambar yang ada di sini. Nah, kita lihat pilihan jawaban yang ada di sini ya. Karena juga keterbatasan waktu yang ada, kita lihat sintesis DNA pada leading strand. Oke, saya sebutkan di sini. Pita yang lurus ini disebut dengan nama leading. Yang patah-patah lag. Ada ya, kalau ada adik main game itu, waduh, HP-ku nge-lag. Nah, gitu ya. Ya kan gitu, gara-gara HP-nya memorinya nggak cukup, waduh nge-lag HP-nya. Nah, itu berarti ada sesuatu yang berhenti kan di sana. Ada sesuatu yang berhenti, namanya lagging. Nah, lagging strand. Pita ada yang terputus di sana. Kalau yang lurus, leading. Nah, sintesis DNA pada leading strand tidak memerlukan primer, sehingga tidak terputus-putus pada lagging strand. Maka poin yang A, ini jawabannya benar atau salah kira-kira? Tidak memerlukan primer. Maka jawabannya adalah salah. Semua pembentukan pita baru, baik leading strand maupun lagging strand, memerlukan primer. Kata kuncinya di sana. Baik yang leading strand maupun lagging strand, dia memerlukan primer. Dia dibentuk oleh yang namanya apa? Enzim primase. Jadi pada saat replikasi ada enzim yang namanya primase untuk membentuk primer. Primer itu ini loh, ya, mengawali. Sehingga apa? Mengapa kok dia perlu mengawali? Tadi kan di sini, dia arahnya kalau ke sini ya, berarti ujung 5 di sini, ujung 3-nya di sini. Perhatikan nanti. Ujung 5 di sini, ujung 3 sini. Nah, DNA polimerase, ini ya, DNA polimerase itu tidak bisa bekerja kalau dia tidak ketemu namanya ujung 3. DNA polimerase itu dia tidak bisa bekerja kalau dia tidak ketemu yang namanya ujung 3. Oleh karena itu diperlukan primer terlebih dahulu. Ada primase. Primase itu yang dia yang penting cocok. Ini misalnya ini A, ini pasangannya dengan T, oh A dengan T cocok, ya dia nempel plug. Dimanapun itu. Ya. Misalnya ini A, ini T, G dengan C, T dengan A, ini urutannya seperti itu ya. Yang penting sequence yang ada di sini cocok dengan lawannya ada di sini. Oh, dia urutannya cocok, dia nempel plug. Kemudian kalau sudah nempel, baru di ujung 3 dari primer ini dilanjutkan oleh DNA polimerase untuk memanjang. Nah, baru DNA yang memanjang di sini. Sehingga perlu primer. Ya, baik yang pada leading maupun lagging. Karena keterbatasan kerja dari DNA polimerase ini tadi. Baik. Yang B, kromosom prokariot hanya memiliki 2 garpu replikasi, sedangkan eukariot terdapat lebih dari 2 replikasi atau lebih dari 2 garpu replikasi. Jawabannya benar. Ya. Kalau pada eukariot itu bisa banyak nanti ya. Titik-titik replikasinya biasa banyak. Tapi kalau pada prokariot hanya ada 2. Ya, sehingga ketika dia hanya membentuk tadinya tadinya seperti ini ya pitanya. Ketika dia membuka, nah ada 1 garpu dan ada 2 garpu di sini. Ya, ini untuk pada kelompok siapa? Prokariot. Ya. Tapi kalau pada kelompok eukariot, karena saking panjangnya pita DNA, sehingga dia punya banyak bubble. Ya, dia punya banyak modelan seperti ini. Sehingga apa? Dia lebih dari dua apa namanya? Garpu replikasinya. Ya, dia punya banyak bubble untuk replikasi sehingga dia lebih dari 2. Oke. Maka pernyataan yang B ini benar. Lalu pernyataan yang C, bagian yang mengalami pemendekan setiap kali pada eukariotik adalah pada ujung dari 3 template. Nah, sekarang bagian yang mengalami pemendekan itu di sini, Bapak Ibu. Ya, adik-adik semuanya. Ini ada bagian dari ujung ini yang dia tidak dikenali nanti oleh primer. Sehingga kalau kita anggap ini adalah ujung dari DNA, kalau ini kan potongan, ya, potongan sehingga di sini masih kita lihat ada hasil dari DNA polimerase. Kalau misalnya kita anggap ini adalah bagian dari ujung, ya, maka misalnya primernya nempel di sini, ya, primer itu nempel di sini, maka bagian ini kan tidak dibentuk oleh DNA polimerase. Sehingga ini yang dikatakan adalah pada bagian yang mengalami pemendekan. Sehingga poin C ini bagian yang mengalami pemendekan setiap kali pada eukariotik adalah
bagian 3 dari template. Berarti di sini 3 dari template itu adalah ini yang mengenai pemendekan. Jawabannya benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Mengapa? Karena pada kelompok eukariotik terdapat mekanisme yaitu terminasi replikasi. Apa itu Pak? Terminasi replikasi. Saya tuliskan di kolom chat. Terminasi replikasi. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu dan adik-adik semuanya ketika cari di Campbell, ini sudah saya beri kata kunci untuk mempelajari tentang terminasi replikasi. Replikasi itu ada 3 tahapan, inisiasi, elongasi, dan terminasi. Ya, ada 3 tahapan itu. Nah, untuk menghindari pemendekan DNA, maka ada mekanisme pada terminasi untuk menambahkan pita, untuk menambahkan supaya panjang yang disebut dengan nama telomer. Ya, pada bagian yang disebut dengan nama telomer, ini dia diperpanjang. Supaya apa? Supaya pitanya nggak pendek. Nah, pitanya pendek tambah pendek berarti gennya habis dong. Ya, gennya habis. Ya, itu yang bermasalah. Oke. Berarti pada poin C ini adalah salah. Oke. Karena dia tidak mengalami pemendekan. Karena apa? Ada yang mekanisme disebut dengan nama terminasi. Setelah primer RNA diganti oleh DNA polimerase 1, ligase akan bekerja pada daerah yang ditandai oleh nomor 1. Ya, ligase bekerja pada daerah yang ditandai oleh nomor 1 di sini betul. Ya, karena di sini ada celah yang terputus, maka di sini akan diikatkan oleh yang namanya ligase. Namanya saja ada ligase. Ya, ligase berarti dia berfungsi untuk mengelem. Ya, oke. Nanti dia fungsinya ada sini. Baik. Apakah ada pertanyaan sampai di sini, Bapak Ibu? Nanti ini saya akan kopikan, kemudian saya jadikan satu dengan slide yang tadi, nanti akan saya kirimkan untuk jadi pembahasan berikutnya. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Monggo, silakan, Adik. Monggo, kalau ada pertanyaan silakan, anak-anak. Kalau dari saya tidak ada pertanyaan, Pak, karena sangat jelas sekali ini. Iya. Nanti mungkin bisa diulang kembali recordingnya sambil dibaca-baca. Monggo kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan boleh langsung ke WA, gitu, oke? Oke. Gimana? Ada yang ditanyakan? Karena kita waktunya juga kurang sedikit. Silakan. Atau mungkin ini aja Pak, disimpan dulu pertanyaannya, ya nanti kita sampaikan ke panjenengan. Karena ini kan juga materi kelas 3, sintetis DNA ini. Betul. Ya. Dan ini kan baru kelas 10, kelas 11. Kelas 10, 11. Jadi masih tapi materi awal. KSN-nya juga masuk ini juga. Iya, masuk juga memang. Memang beratnya betul. di sini. Di sini molekuler animalia itu yang berat. Betul. Animalia full kelas 11 itu masuk semua itu. Nah, kenapa Pak Andri? Oh. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, mohon izin Pak Erlik untuk kita foto bersama dulu. Monggo Bapak. Tuh anak-anak silakan kameranya di-on-kan dulu ya. Kita foto bersama untuk pembimbingan awal dengan Pak Erlik ya. Baik, bentar, saya tata dulu. Ini kan biar suasananya seperti di kelas. Oh, siap. Ya. Biar suasananya seperti di kelas. Siap. Oke. Baik, semuanya senyum ya. Kita mulai 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Saya save dulu. Oke, mohon ditunggu. Oke, kita mulai lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih dari Pak Erik juga atas waktunya dan pemaparannya.
Semoga ilmu yang diberikan juga bermanfaat dan kita Amin. bertemu lagi di kesempatan berikutnya tentunya. Nah, nanti karena sudah dapat gambaran tadi materinya gimana, penalarannya, analisisnya juga gimana. Rupanya Ye. sebenarnya simple ya Pak ya, cuman kita harus teliti misalnya. Ye, betul. Poinnya di Ye. situ. Yang penting kalau saya biasanya kalau saya berulang kali Pak untuk mengajar di beberapa memang dipanggil sama sekolah langsung, itu saya ngajarkan, yaitu terkait dengan itu, saya ajarkan beberapa terkait dengan gambar, bagaimana siswa itu bisa menganalisis gambar. Karena dari gambar itu cukup banyak yang bisa diartikan. Nanti dari gambar. Akhirnya alhamdulillah mereka beberapa lolos ke provinsi. Alhamdulillah. Itu kemarin Iya. yang terakhir itu dari Man Jembrana Oh, saya. Man Jembrana Bali Man berarti ya. Jembrana itu lolos ke nasional gitu. Ya insya Allah nanti dari sini ada yang bisa lolos juga. Amin. Amin. Ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dulu ya sesuai dengan agama kita masing-masing. Semoga pembelajaran dapat bermanfaat. Kita selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan untuk semuanya. Berdoa mulai. Oke, sekian. Terima kasih. Saya akhiri. Dan terima kasih banyak Pak Erlik atas waktunya. Bapak sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk Bapak, adik-adik semuanya. Monggo. Oke.